I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja. Setelah di awal video kami sajikan preview The Great Ruler episode 38. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Setelah mengaktifkan kekuatan ikatan darah dengan Jiuyu, akhirnya Mu Chen berhasil mengalahkan Yang Hong, tetapi Mu Chen juga kehabisan energi, sehingga dia tidak bisa lagi bertarung untuk memperebutkan bendera spiritual. Oleh karena itu, Mu Chen menyerahkan sisanya pada Luo Li untuk menghadapi Mu Kui dan Bing Qing. Namun tanpa terduga Mu Kui dan Bing Qing juga tidak tertarik dengan gelar siswa baru nomor 1 maupun bendera spiritual. Sehingga Luo Li bisa dengan mudah mengambil bendera spiritual dan mendapatkan gelar siswa baru nomor 1 tanpa harus mengeluarkan keringat. Seperti janji tetua Zhu Tian sebelumnya. Bagi peringkat 5 besar dalam kompetisi siswa baru akan bisa memasuki aula seni spiritual. Sehingga keesokan harinya Mu Chen, Luo Li, Mu Kui, Bing Qing dan Yang Hong langsung datang ke aula seni spiritual. Tepat setelah itu mereka berlima dipimpin oleh penatua Zhu Tian memasuki aula seni spiritual untuk memilih seni spiritual sebagai hadiah kompetisi siswa baru. Setelah sampai di dalam aula seni spiritual, Mu Chen dan yang lainnya melihat sebuah portal yang di dalamnya mengalir sungai-sungai mempesona yang terbentuk oleh cahaya. Penatua Zhu Tian menjelaskan bahwa sungai cahaya tersebut merupakan tempat penyimpanan segala jenis seni spiritual, bahkan di dalamnya juga terdapat banyak seni spiritual tingkat dewa. Akan lebih mudah jika mendapatkan seni spiritual biasa. Tetapi jika Mu Chen dan yang lainnya memilih seni spiritual tingkat dewa, maka mereka akan dipindahkan ke suatu tempat dan harus bertarung dengan pelindung seni spiritual tingkat dewa tersebut. Adapun kekuatan pelindung seni spiritual akan didasarkan pada tingkat seni spiritual tersebut. Selama bisa mengalahkan pelindung seni spiritual, maka mereka akan bisa mendapatkan seni spiritual yang telah mereka pilih. Namun, jika mereka dikalahkan oleh pelindung seni spiritual, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh seni spiritual dan harus kembali dengan tangan kosong. Dirasa semuanya sudah jelas, maka Mu Chen dan yang lainnya langsung bergegas memasuki sungai cahaya untuk mencari seni spiritual yang mereka inginkan. Begitu Mu Chen memasuki sungai cahaya, dia melihat ada banyak berkas cahaya melewati tubuhnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat Mu Chen melihat berkas cahaya yang lewat, dia bisa menyadari ada gulungan di dalam berkas itu yang memancarkan fluktuasi energi spiritual aneh dan terbukti bahwa mereka semua adalah seni spiritual tingkat tinggi. Mu Chen mencoba meraih berkas cahaya tersebut, tetapi yang dia dapatkan hanya seni spiritual tingkat menengah, sehingga membuat Mu Chen kecewa dan memutuskan untuk pergi menuju ke kedalaman sungai cahaya mencari seni spiritual tingkat dewa. Tepat setelah itu, Mu Chen tidak menyadari bahwa kertas hitam di lautan spiritualnya bereaksi sesaat, sehingga membuat Jiuyu sedikit ketakutan. Tetapi kejadian itu tidak berlangsung lama, sehingga Jiuyu hanya diam saja. Dalam perjalanan, Mu Chen telah bertemu dengan beberapa seni spiritual tingkat tinggi, tetapi Mu Chen masih belum puas dengan temuannya tersebut, sehingga dia terus bergegas ke kedalaman sungai cahaya. Hingga pada akhirnya Mu Chen bertemu dengan sebuah pancaran cahaya yang menakjubkan dan kuat, bahkan menyebabkan berkas cahaya lain menghindarinya saat lewat. Seolah-olah cahaya tersebut takut dan tidak berani menghadapi pancaran cahaya yang Mu Chen temukan kali ini. Benar saja, cahaya tersebut melakukan perlawanan yang kuat saat Mu Chen ingin menangkapnya, bahkan memaksa Mu Chen menghabiskan banyak energi spiritual. Setelah perjuangan cukup keras dengan teknik pagoda Vajra, akhirnya Mu Chen bisa mengatasi cahaya tersebut, dan Mu Chen segera mengambil gulungan di dalamnya. Akhirnya Mu Chen mendapatkan informasi bahwa gulungan tersebut merupakan seni spiritual tingkat dewa semu yang bernama seni 9 naga angin langit.
Mu Chen cukup tertarik dengan seni spiritual tingkat dewa semu tersebut. Tetapi ketika Mu Chen hendak menghancurkan gulungan tersebut, kertas hitam di lautan spiritual Mu Chen kembali bereaksi yang menyebabkan tangannya langsung menjadi tidak berdaya dan mengendur. Pada saat yang sama, gulungan biru itu keluar dari tangan Mu Chen dan membentuk seberkas cahaya saat terbang dengan cepat. Mu Chen sempat marah pada Jiu Yu karena dia mengira bahwa kejadian ini disebabkan oleh Jiu Yu. Mu Chen yang hendak mengamuk pada burung 9 meter, tiba-tiba menyadari cahaya ungu tua menyelimuti tubuhnya dan menyeretnya ke kedalaman sungai cahaya dengan kecepatan luar biasa. Saat Mu Chen kehilangan kendali terhadap tubuhnya, akhirnya dia mengerti bahwa keributan ini sebenarnya disebabkan oleh kertas hitam misterius yang tidak pernah melakukan apapun padanya selama bertahun-tahun. Dan Mu Chen bertanya-tanya sebenarnya apa yang diinginkan oleh kertas hitam misterius tersebut. Mu Chen terkejut karena ketika cahaya ungu tua melintas, sinar yang tak terhitung jumlahnya di dalam sungai cahaya benar-benar menjauh dengan sendirinya dan membiarkan cahaya ungu melewatinya dengan lancar. Cahaya ungu tua terus membawa Mu Chen hingga mencapai ujung sungai cahaya yang sangat gelap, dan kemudian Mu Chen melihat sebuah cahaya hitam yang memancarkan aura misterius dan kuno. Tetapi berkat bantuan kertas hitam misterius, cahaya hitam tersebut bisa dengan mudah ditaklukkan dan terlihat sebuah gulungan gelap dengan sosok binatang ilusi di dekat gulungan tersebut. Mu Chen menatap aura kuat yang keluar dari gulungan tersebut dan hatinya bergetar. Dia ragu-ragu sejenak sebelum meraih gulungan hitam dengan ukiran binatang kuno di atas permukaan gulungan tersebut. Setelah melakukan kontak dengan gulungan hitam tersebut, gelombang informasi tentang kitab suci konstelasi 4 dewa mengalir ke dalam pikiran Mu Chen. Informasi tersebut menjelaskan bahwa kitab suci konstelasi 4 dewa merupakan seni dewa yang kuat karena diciptakan dengan menggunakan roh konstelasi dari 4 penjuru, di mana seni dewa tersebut bisa memanggil roh konstelasi dari keempat arah. Begitu keempat dewa tersebut berkumpul, maka dapat menyebabkan langit dan bumi bergetar. Meskipun tidak disebutkan tingkat kitab suci konstelasi 4 dewa, Mu Chen menyadari bahwa seni spiritual tersebut pasti berada pada tingkat dewa yang jauh lebih kuat daripada seni spiritual tingkat dewa semu. Sambil memegang gulungan hitam tersebut, Mu Chen bergumam bahwa kitab suci konstelasi 4 dewa ini sepertinya ada hubungannya dengan kertas hitam misterius di dalam tubuhnya. Dari keributan yang disebabkan oleh kertas hitam misterius, Mu Chen tahu bahwa kertas hitam misterius itulah yang menarik seni spiritual tersebut ke arahnya. Kalau tidak, mustahil bagi Mu Chen untuk mencapai tempat ini dengan kekuatannya sendiri, dan dia tidak akan diberi pilihan untuk mendapatkan seni spiritual pada tingkat ini. Mu Chen yakin bahwa pelindung yang menjaga kitab suci konstelasi 4 dewa sangatlah kuat, tetapi dia tidak mau melewatkan kesempatan emas untuk mendapatkan seni spiritual tingkat dewa. Sehingga tanpa ragu-ragu lagi, Mu Chen mencengkeram gulungan hitam tersebut, lalu sebuah cahaya gelap langsung menyelimuti tubuh Mu Chen dan kemudian membawa Mu Chen bersama gulungan hitam menghilang dari tempat tersebut. Adegan kitab suci konstelasi 4 dewa yang secara sukarela mendatangi Mu Chen nampaknya turut diketahui oleh penatua Zhu Tian, sehingga membuat tetua tingkat surgawi tersebut merasa bahwa Mu Chen bukanlah bocah yang sederhana. Terlebih lagi, wilayah inti tempat seni spiritual tersebut berada bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh para siswa. Bahkan praktisi dengan kekuatan tahap penggabungan surgawi pun tidak akan pernah bisa memasuki wilayah inti aula seni spiritual. Bukan hanya itu saja, kitab suci konstelasi 4 dewa juga merupakan seni spiritual kuno yang tidak ada seorang pun yang berhasil mempelajarinya. Bahkan kepala akademi telah berusaha mempelajarinya dan masih tetap gagal. Menurut apa yang dikatakan kepala akademi, kitab suci konstelasi 4 dewa adalah seni spiritual yang kuat yang mungkin lahir dari kitab suci kuno, sehingga akan sangat sulit untuk mempelajarinya tanpa kitab suci kuno. Mu Chen sendiri saat ini telah berada di aula emas gelap dan melihat pelindung seni spiritual yang merupakan sebuah boneka mengenakan armor hitam tebal. Pelindung seni spiritual tersebut memancarkan energi spiritual yang mengerikan saat menekan Mu Chen. Sambil berkata bahwa Mu Chen bisa mendapatkan seni spiritual kitab suci konstelasi 4 dewa jika dia berhasil mengalahkan pelindung tersebut. Tanpa basa-basi lagi, pelindung tersebut dengan kejam melayangkan pukulan ke arah Mu Chen. Mu Chen mencoba memblokir serangan tersebut dengan 4 segel kematian Shen Luo, tetapi hal itu berakhir sia-sia. Mu Chen merasa tidak mampu melawan pelindung seni spiritual di depannya, karena kekuatannya telah melampaui tahap penggabungan surgawi. Sehingga Mu Chen hanya bisa terus menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh pelindung seni spiritual tersebut. Sambil nonton pertarungan melalui layar cahaya, penatua Zhu Tian berkata bahwa pelindung kitab suci konstelasi 4 dewa setara dengan tahap awal transformasi surgawi.
sehingga akan sangat mustahil bagi Muchen mengalahkannya dengan kekuatan di ranah roh tahap akhir. Terlebih lagi kesenjangan di antara mereka terlalu besar dan tidak bisa ditutupi oleh teknik. Sehingga penatua Zhu Tian berpikir bahwa Muchen akan gagal mendapatkan kitab suci konstelasi 4 dewa. Dan juga akan kembali dengan tangan kosong tanpa seni spiritual apapun. Muchen sendiri kini mengirimkan kesadarannya ke lautan spiritual untuk mencari Jiuyu karena ingin meminta bantuan untuk mengalahkan pelindung di depannya. Jiuyu mengatakan bahwa kekuatan Muchen terlalu lemah untuk menghadapi pelindung seni spiritual. Sehingga Jiuyu menyarankan Muchen agar memutuskan hubungan antara pelindung dan aula seni spiritual. Karena nampaknya boneka pelindung tersebut telah dikendalikan oleh aula seni spiritual. Muchen terus mengamati boneka pelindung agar bisa memahami bagaimana keduanya terhubung, dan pada akhirnya Muchen melihat ukiran samar muncul di permukaan armor yang mengeluarkan fluktuasi misterius. Muchen secara alami mengerti bahwa ukiran pada armor boneka pelindung tersebut merupakan sebuah formasi spiritual yang diatur oleh aula seni spiritual agar bisa mengendalikannya. Muchen sedikit gembira karena sudah menemukan cara untuk memutus hubungan antara boneka pelindung dan aula seni spiritual, yaitu dengan menghancurkan formasi spiritual yang ditanamkan pada tubuh pelindung tersebut. Setelah mengetahui letak inti dari formasi spiritual berada, Muchen langsung menyerang dan menghancurkan inti formasi tersebut hingga membuat boneka pelindung berhenti bergerak. Penatua Zhu Tian yang saat ini sedang kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Tiba-tiba sebuah pemikiran misterius menyampaikan bahwa Muchen telah berhasil menghancurkan inti formasi yang tersembunyi di tubuh pelindung dan memutuskan hubungan antara aula seni spiritual dengan pelindung tersebut. Sehingga dengan begitu kini Muchen telah berhasil mendapatkan seni spiritual kitab suci konstelasi 4 dewa. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Jumat jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler The Great Ruler episode 38 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.